Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Jadi mulai 22 Desember 2024 kemarin, para honorer atau tenaga non ASN yang tidak memenuhi syarat pada saat seleksi P3K tahap pertama, yaitu yang tidak lolos seleksi administrasi gitu ya, tidak lolos seleksi administrasi P3K maupun CPNS, dan yang belum mendaftar sebagai ASN tetapi mereka terdaftar dalam database BKN, mulai kemarin sudah bisa melamar sebagai P3K untuk gelombang kedua atau tahap kedua. Dan informasi yang menggembirakan, teman-teman honorer atau tenaga non ASN ini hanya cukup mengunggah 2 dokumen saja, yaitu KTP dan pas foto. Sehingga hal ini tentunya lebih mempermudah gitu ya bagi para honorer atau tenaga non ASN untuk bisa lolos seleksi administrasi pada seleksi P3K di tahap kedua ini. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya terkait dengan hal ini, sehingga teman-teman bisa lebih paham, terutama bagi teman-teman honorer yang masuk dalam database BKN tetapi tidak memenuhi syarat pada saat seleksi P3K tahap pertama, CPNS maupun belum mendaftar sebagai ASN. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan ini, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan pembukaan seleksi P3K tahap kedua gitu ya, bagi honorer yang tidak memenuhi syarat pada seleksi P3K tahap pertama maupun seleksi CPNS, dan yang belum mendaftar sebagai ASN bagi honorer yang masuk dalam database BKN. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya pendaftaran P3K 2024 tahap 2 bagi honorer TMS sudah dibuka. Cukup unggah 2 dokumen. Kita coba bacakan ya. Pendaftaran P3K 2024 tahap 2 untuk honorer TMS alias tidak memenuhi syarat seleksi periode pertama dan CPNS serta yang belum mendaftar ASN sudah dimulai. Pendaftaran melalui akun SSCASN ini telah dibuka sejak Minggu 22 Desember. Ini setelah pejabat pembina kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengusulkan nama-nama honorer TMS dan belum daftar kepada Menpan RB Rini Widiantini. Selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara atas instruksi Menpan RB Rini akan membuka datanya sehingga honorer TMS bisa mendaftar. Alhamdulillah, teman-teman honorer TMS maupun yang belum mendaftar ASN sudah bisa mendaftar sejak 22 Desember. Prosedurnya sesuai Kepmenpan RB 634 tahun 2024. Kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaitih kepada CPNN Senin 23 Desember 2024. Dia mengungkapkan, sejumlah daerah yang honorer TMS sudah bisa mendaftar pada 22 Desember ialah Jakarta, Kabupaten Muna, Provinsi Sumatera Utara, dan kabupaten kota lainnya. Bunda Nur, sapan akrabnya, mengaku lega karena daerah-daerah yang tadinya menyatakan TMS untuk honorer K2 dan non-K2 karena alasan surat keterangan atau suket tidak sesuai, akhirnya bisa mengakomodasi semuanya. Kami mengapresiasi Pemda yang mematuhi aturan Kepmenpan RB 634 tahun 2024. Pemerintah pusat sudah memberikan regulasi yang mengakomodasi honorer database BKN yang dinyatakan TMS ke seleksi P3K 2024 tahap 2, terangnya. Bunda Nur makin gembira karena honorer TMS ini hanya cukup mengunggah 2 dokumen, yaitu KTP dan foto, lalu secara otomatis akan muncul pernyataan dari BKN bahwa terdaftar sebagai peserta. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Kota Raha, Kabupaten Muna, Ali Sabara mengungkapkan kegembiraannya. Setelah dinyatakan TMS pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1, akhirnya per 22 Desember dia dan rekan-rekannya dinyatakan memenuhi syarat dan berhak ikut tahap 2. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, anggota DPR RI Pak Mardani Alisera, BKPSDM, Bunda Nur, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Sulawesi Tenggara Andi Meliani Kahar. Berkat mereka, kami yang TMS bisa mendaftar, tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Honorer TTA Provinsi Sumut Arfi mengungkapkan hal senada. Namun mereka hari ini akan bertemu Panselda agar tidak salah mendaftar di tahap 2 ini. Bagi Arfi dan rekan-rekannya, ini merupakan keajaiban. Dari yang awalnya TMS, kini bisa mendaftar dan bisa ikut seleksi. Insya Allah 1-2 hari ini sudah resum ulang untuk 40 honorer K2 TTA Provinsi Sumut. Semoga semuanya lancar sehingga seluruh honorer K2 bisa menjadi ASN P3K pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan para honorer yang TMS sudah bisa mendaftar sebagai P3K di gelombang kedua mulai kemarin dari tanggal 22 Desember 2024 gitu ya. Dan semoga seluruh instansi bisa mengakomodir seluruh honorer TMS ini gitu ya. Karena memang mereka sudah masuk dalam database PKN atau sudah menjadi honorer K2, sehingga tentunya jika sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB, mereka adalah para honorer yang diprioritaskan gitu ya untuk diangkat sebagai P3K di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.